Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anfadha fi bari'atihi ahkama wa qaddara 'alal anami himama wa anzala 'ala nabil mahsusi bil karama. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita hingga detik ini. Nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, taufik dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan izin Allah kita termasuk hamba-Nya yang terpilih melaksanakan ibadah di hari yang mulia. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini dengan harapan tidak keluar kita dari tempat yang mulia ini kecuali diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Iringan salawat dan salam senantiasa kita sampaikan dan sanjungkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, ja'ani Jibril wa Mikail wa Israfil, bahwa datang kepadaku malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan juga malaikat Israel. Masing-masing malaikat berkata, malaikat Jibril berkata kepada baginda ya Rasulullah, ya Rasulullah, la yusalli alaika asra marratin ana akhidhu biyadihi wa umiru ala sirat kal barqil khatib. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, siapa dari umatmu yang bersalawat kepadamu sebanyak 10 kali, maka kelak nanti akan aku tuntun ia melintasi siratal mustaqim laksana kilat yang menyambar. Lalu malaikat Mikail berkata, ya Rasulullah, siapa dari umatmu yang bersalawat kepadamu ana asqihi min haudik, maka kelak nanti akan aku beri dia minum dari telaga Kausar, di mana saat itu manusia dalam keadaan haus dan dahaga, maka orang yang banyak bersalawat kepadamu akan aku berikan minum dari telaga Kausar, kata malaikat Mikail. Malaikat Israfil lalu berkata, ya Muhammad, siapa dari umatmu yang bersalawat kepadamu ana asjudu lillah ma arfa rasi hatta yaghfirallahu ta'ala, aku akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat Israfil, sampai orang yang bersalawat kepadamu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel berkata, ya Muhammad, siapa dari hamba-Mu, dari umatmu yang bersalawat kepadamu, ana aqbidu ruhahu kama qabattu arwahul anbiya wal mursalin, maka kelak akan aku cabut ruh orang tersebut yang banyak bersalawat kepadamu, laksana aku mencabut ruh para nabi dan juga para rasul. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan umatnya baginda Rasul yang kelak mendapatkan keuntungan karena kita senantiasa banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia senantiasa kita tingkatkan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih zaman sekarang ini yang pada akhirnya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama sih Allah Ta'ala memberikan kehidupan kepada kita dalam dunia ini? Toh pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu persiapan apa yang bisa kita siapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Karena bahwa sesungguhnya kematian seseorang bukanlah akhir dari sebuah kehidupan, karena ada hidup setelah mati dan ada akhirat setelah dunia. Ketika seseorang meninggal dunia, yang paling ditakutkan untuk orang tersebut pertama kali adalah ketika dia masuk ke alam barzakh atau alam kubur. Dan nanti kita juga akan mengalami hal tersebut. Yang paling ditakutkan oleh seseorang yang baru meninggal adalah ketika dia malam pertama menempati alam barzakh atau alam kubur. Karena alam kubur atau alam barzakh bisa menjadi rawdatun min riyadil jinan, bisa menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala, atau juga bisa menjadi hufratun min hufarin niran. Alam barzakh atau alam kubur bisa menjadi taman surganya Allah dan juga bisa menjadi jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tergantung amal ibadah kita ketika hidup di alam dunia ini. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian menyangka bahwa orang-orang yang mati syahid di sisi Allah mereka mati. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan kita nanti, bahwa sesungguhnya di alam barzakh kita bukan dalam keadaan mati. Karena alam barzakh merupakan tempat untuk tempat-tempat akhirat selanjutnya. Baginda Rasul pernah sabdakan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, bahwa sesungguhnya kubur itu merupakan tempat dari tempat-tempat lain nanti di alam akhirat. Fa inna jaminhum fama ba'dahu aisara minhu, fa illam yanjah minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka barang siapa yang ketika di alam barzakh atau alam kubur sudah mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya perjalanannya menuju alam akhirat mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun buat mereka-mereka yang ketika di alam barzakh, alam kubur sudah mendapatkan kesulitan, sudah mendapatkan siksa, maka selanjutnya akan mendapatkan kesulitan menuju alam-alam akhirat. Ma ra'aitu manzaran qattun ilal qabru, kata baginda Rasul. Aku tidak melihat pemandangan yang begitu sangat mengerikan kecuali alam kubur atau alam barzakh. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita pasti akan mengalami hal tersebut. Tinggal menunggu waktu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berjaga-jaga dan membekali diri kita untuk mendapatkan kenikmatan di alam kubur kita. Kita menginginkan husnul khatimah di akhir hayat hidup kita. Dengan husnul khatimah maka alam barzakh kita menjadi radah min riyadil jannah. Maka kata Al-Faqih Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi, imam besar saat itu, mengatakan bahwa barang siapa yang ingin ke alam kuburnya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang alam barzakhnya ingin mendapatkan penerangan, kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ayyulazimu arba'atu asya, maka lazimkan buat mereka 4 perkara, kata Al-Imam Al-Faqih Abu Laits. Yang pertama, kata Al-Faqih Al-Imam Abu Laits, kalau ingin kita alam barzakh kita mendapatkan keselamatan dari Allah, muhafazatus sholawat, jaga salat kita yang 5 waktu. Istiqomah kita melaksanakan salat 5 waktu, terlebih berjamaah di masjid ketika azan berkumandang, sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa istiqomah melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah, maka akan dijauhkan dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bukankah nanti pertama yang dihisab di hadapan Allah bagi seorang hamba adalah tentang salatnya? Iza sholahat sholaha sairu amali wa iza fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya bagus, maka amal yang lain akan ikut menjadi bagus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau salatnya rusak, maka yang lain amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat 5 waktu secara berjamaah, menjauhkan dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua amalannya qiraatul Quran, perbanyak baca Al-Qur'anul Karim yang menjadi pedoman kita, hidup kita, yang menjadi penolong kita Al-Qur'anul Karim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah afsafihan li ashabi. Baca kalian Quran karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca nanti akan memberikan syafaat buat siapa saja yang membacanya.
Jangan kita saat ini dikarenakan teknologi yang canggih kita lebih banyak melihat medsos, hal-hal yang lain, sementara Al-Quran kita tinggalkan. Al-Quran tidak kita baca di rumah kita. Al-Quran hilang dari rumah tangga kita. Banyak baca Al-Quran. Man arada ayyatakallama Allah falyaqra'il Quran. Karena sesungguhnya orang yang beringin berbicara, berkata-kata dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu amalan yang ketiga, al-kata al-fiqh al-faqih al-imam Abu Laits as-Samarqandi, yaitulah taksirut tasbih. Banyak kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Banyak kita bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Basahi lidah kita senantiasa dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah fa inna tatma'inul qulub. Banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tenang. Basahi senantiasa lidah kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa banyaknya maksiat kita kepada Allah lebih daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat ini bulan Rajab, bulannya Allah, bulan dibukakan pintu ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, perbanyak membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya yang diajarkan oleh baginda Rasul. Karena di bulan inilah pintu taubat dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, as-shadaqah, perbanyak sedekah yang menjauhkan alam barzakh kita daripada mendapat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kita jadikan tujuan, jadikan alat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu sangat beratnya orang ketika seorang diuji dengan harta benda, dia mulai lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti harta bisa membawa petaka buat orang yang punya dan juga bisa menolong daripada yang punya harta. Tergantung bagaimana kita gunakan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang mengikuti mayat ke alam kubur itu 3 perkara? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mengikuti mayat ke kuburnya 3 perkara: ahli keluarganya, harta bendanya, dan amal ibadahnya. Fayar yusani, namun kembali yang 2. Siapa dia? Ahluhu wa maluhu wa yabqa wahidan wa amaluhu. Yang kekal hanyalah amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak orang-orang yang ketika hendak sakaratul maut, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, tolong tangguhkan sebentar saja daripada ajalku ini. Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Aku akan sedekah dengan harta bendaku. Aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Yang pertama diucapkan adalah sedekah dengan harta bendanya. Dikarenakan saat itulah baru mulai terlihat bagaimana manfaat besar orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan saat ini di bulan Rajab ini senantiasa Allah telah berikan kita kesehatan dan umur panjang. Allah telah berikan keberkahan dalam hidup kita hingga sampai nanti kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allah telah jadikan kehidupan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa diakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita menginginkan alam barzakh kita menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khashiya rabbah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabi tasliman katsira amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wamtahu amma nahakum anhu wa jazar. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة الله مسبحة بقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه وقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارزق أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة ونعوذ بك بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان